Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang sampai hari ini Allah Jalla wa Ala masih memberikan kita limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga banyaknya. Dengan nikmat tersebut kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beramal, menjalankan aktivitas kita sehari-hari, terutama aktivitas yang berkaitan tentang ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam tidak pernah kita lupa untuk menyampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut menjadikan kita di antara sebab perjumpaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, di surganya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Anak-anak Ustaz semuanya yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua dan kita semua diberikan kesehatan, terhindar daripada mara bahaya dan segala macam yang membuat menjadi musibah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali belajar hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebelumnya kita telah belajar pada hadis yang ke-10 10, yaitu hadis ini adalah tentang orang-orang yang mencari harta dari usaha yang tidak dibenarkan ya. Jadi kalau kita ingin terutama doa kita dikabulkan Allah segera, maka kita wajib untuk mencari sumber-sumber rezeki yang halal ya, al-kasbul halal, mencari sumber rezeki dari yang halal. Kenapa? Karena itu merupakan sababu ijabatid doa. Itu merupakan di antara sebab-sebab yang dikabulkan doa. Jadi jangan kita heran kenapa kita misalnya berdoa pada Allah, ya Allah, kita entah pingin diberikan kesehatan atau pingin diberikan kemudahan untuk menghafal pelajaran dan lain-lain sebagainya. Kenapa kok kita susah kali menghafal gitu kan? Padahal kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi di antara sebabnya apa? Kita ada unsur yang haram ya, ada misalnya rezeki dari yang tidak halal ya, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Itu di antara penghalang ya dari Allah untuk dikabulkannya doa. Oleh karena itu apapun yang namanya, kita harus mencari dari sumber-sumber yang halal. Taib. Ya, baik, hari ini kita melanjutkan pada pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang ke-11 atau hadis yang ke-11. Judulnya adalah al-bu'du anis syubuhat, menjauhi dari yang meragukan ya, yang membimbangkan. Syubhat di sini adalah yang meragukan atau membimbangkan dalam dua perkara. Baik, kita langsung saja ya baca hadisnya. Hadis ke-11, antum simak baik-baik ya. Bismillah. An Abi Muhammadinil. Kita ulangi, perhatikan cara membacanya.
an Abi Muhammadinil Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bukan warihana waraihanatihi radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Kita ulangi lagi. An Abi Muhammadinil, perhatikan cara membacanya, bukan Muhammadin tapi Muhammadinil. Nun tanwirnya itu berubah menjadi nun, ya, nun kecil di bawahnya kalau dalam Al-Qur'an. Muhammadi tambah nun lagi, nun wasol. Muhammadinil, gitu ya. An Abi Muhammadinil Hasan ibni Ali ibni Abi Talib. Kalau mau cepat, an Abi Muhammadinil Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. Sibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu ta'ala anhuma. Qal hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Baik, supaya antum lebih enak menghafalnya, sekarang kita artikan, ya, kita terjemahkan. Hadis ini bersumber dari Abu Muhammad atau anak dari Al-Hasan. Hasan anak Ali. Jadi Hasan memiliki anak bernama Muhammad, makanya dia bernama Abu Muhammad. Di sini Abi karena ada an, huruf jar. Jadi dari Hasan bin Ali bin Abi Talib, ya. Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sibti cucu, ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi, dan kesayangannya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah menyayangi keduanya. Qala, ia berkata, ia siapa? Ia Abu Muhammad atau Al-Hasan bin Ali. Dia berkata, hafidtu, saya menghafal, min, dari Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da', tinggalkanlah, ma, apa, yaribuka, yang membuatmu ragu, ila, kepada, ma, apa, la
mala kepada apa yang tidak membuatmu yaribuka ragu. Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Ya, hafiz itu artinya apa? Saya menghafal. Da, tinggalkan. Yaribun, kena dakah ya, sambung. Jadi meragukanmu. Meragukanmu. Arti keseluruhan perhatikan. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sabdahnya ya, sabdah Nabi, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Turmudi. Jadi boleh dibaca dengan Turmudi, boleh dibaca dengan Tirmidzi ya. Turmudi boleh, Tirmidzi boleh. Jadi sama-sama harus berbaris. Kalau dia doma juga turmu ya, turmu. Kalau Tirmidzi ya. Kalau Tarmidzi ya, ini dia. Ini yang kalau orang-orang kita sering membaca Tarmidzi ya. Tarmizi Tahir ya, Menteri Agama dulu ya. Baik, coba kita lihat faedah hadis, kandungan hadis. Yang pertama kandungannya adalah, perhatikan, meninggalkan syubhat dan mengambil yang halal akan melahirkan sikap wara'. Meninggalkan yang syubhat, yang ragu-ragu. Syubhat ini kan antara dua, antara halal dan haram. Paham ya? Ya, jadi kalau gambar seperti itu, jadi yang namanya syubhat ini yang membuat kita ragu-ragu ya. Jadi dia antara halal dan haram, tengah-tengah, namanya syubhat. Makanya seorang muslim yang baik, dia tidak mau jatuh kepada syubhat yang ragu-ragu ya, dan yang ragu-ragu. Ini telah kita bahas pada hadis yang ke-6 ya. Hadis yang ke-6 tentang ini, khususnya tentang yang apa namanya, tentang fikih ya. Hari ini kita membahas tentang yang meragukan, dia meragukan. Jadi kata penulis, meninggalkan yang syubhat itu, yang meragu-ragukan itu, dan mengambil yang halal akan melahirkan sikap wara'. Yang kedua adalah
keluar dari ikhtilaf. Ikhtilaf itu apa artinya? Ikhtilaf itu adalah perselisihan para ulama. Ikhtilaf apa? Perselisihan, perbedaan. Keluar dari perbedaan ulama itu lebih utama, karena hal tersebut lebih terhindar dari perbuatan syubhat yang ragu-ragu, khususnya jika di antara pendapat mereka tidak ada yang dapat dikuatkan. Nah, jadi meninggalkan hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang mengatakan ini boleh, ada mengatakan ini tidak boleh, maka kita meninggalkan. Artinya apa? Ya tidak kita melakukan. Itu lebih utama dibandingkan kita mengamalkan, ya, yang menjadi perbedaan di antara para ulama, ya. Jika permasalahan tersebut memang dasarnya kurang kuat, cuman para ulama berselisih mengenai kesohihannya. Jadi kita dianjurkan dalam hal ini, ya, untuk meninggalkan, ya, pendapat keduanya. Artinya tidak mengamalkan. Kenapa? Itu lebih utama. Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu yang meragukan kita. Yang ketiga adalah jika keraguan bertentangan dengan keyakinan, maka keyakinan yang diambil. Ya, ini sebenarnya masalah fikih. Misalnya gini. Misalnya kita di dalam sholat Allahu Akbar gitu kan, pada rakaat keempat misalnya kita ragu apakah kita sholatnya sudah 4 rakaat atau 3 rakaat. Muncullah keraguan. Ini bagi orang yang sholatnya sendirian. Kalau dia berjamaah, maka jauh kemungkinan akan tertinggal daripada rakaat. Kenapa? Karena sekiranya imam yang lupa, maka ada makmum yang di belakangnya yang mengingatkan. Nah, itu keistimewaan sholat berjamaah. Makanya banyak sekali manfaatnya kalau kita berjamaah dalam sholat dibandingkan dengan kita sendirian. Bahkan Nabi sudah memberikan keutamaan orang yang sholatnya berjamaah di masjid itu lebih utama, sekitar 25 atau 27 derajat dibandingkan orang yang di rumah 1 derajat tingkatannya. Keutamaannya 1 banding 27 atau 25. Ya, itu kalau masalah perbandingan. Artinya apa? Jika tadi kita ragu dalam sholat, ya, maka yang mana diambil? Apakah ini 3 atau 4? 3 atau 4? Kalau 3 tambahlah 4. Nah, dalam fikih itu kita diambil mengamalkan yang sedikit, ya, yang sedikit. Lalu setelah nanti kita mengambil pendapat yang 3 rakaat, lalu kita sebelum salam sujud sahwi. Nah, jangan kita dalam sholat mengambil yang 4. Oke. Tuh. Yang keempat faedahnya adalah sebuah perkara harus jelas berdasarkan keyakinan dan berketenangan, tidak ada harganya keraguan dan kebimbangan. Yang kelima, berhati-hati dari sikap meremehkan terhadap urusan agama dan masalah bid'ah. Siapa yang membiasakan perkara subhat, maka dia akan berani melakukan perbuatan yang haram. Ya, ini tema-tema hadis, ayat yang berkaitan dengan keraguan-raguan. Wallahu taala alam bishawab. Baik, bagi antum yang belum menyetorkan hafalan, silakan antum setor hafalannya, ya, jangan lupa, ya. Ini faedah-faedah ini antum tulis di WA, diketik ya, nanti kirim ke Ustaz. Enggak usah tulis tangan, enggak usah. Antum ketik aja kandungan hadis ke berapa. Nah, tulis.
meninggalkan 1 sampai berapa ini nanti kirim ke Ustadz ya via WA tanpa ditulis sebagai tanda antum mengikuti daring ini. Kalau antum nggak mengirimkan berarti antum dianggap tidak mengikuti atau absen. Paling lama ya hari Ahad besok sudah paling lama ya hari Selasa besok itu udah dikumpul paling lama ya. Baik, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.